one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devistia Prastika, NIM T 2019-1069. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas isu mengenai tren perilaku orang muda dengan tema antisosial. Paper jurnal yakni Dinamika Kepribadian Narapidana Kasus Pembunuhan dengan Gangguan Kepribadian Antisosial. Identitas jurnal ini yakni Jurnal Anafas, volume 4 nomor 2 yang bersintakan Sinta 2. Kegelisahan penulis. Dalam penelitian ini, kegelisahan penulis dituangkan dengan ingin mengetahui dinamika kepribadian dari narapidana dengan gangguan kepribadian antisosial. Peneliti ingin memaparkan faktor-faktor penyebab yang turut berperan dalam terbentuknya gangguan kepribadian antisosial. Teori-teori yang digunakan meliputi tanda-tanda kepribadian antisosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian antisosial. Rimis menjelaskan bahwa kepribadian antisosial ini ditandai dengan adanya perilaku berulang yang membawanya ke dalam konflik dengan masyarakat. Nah, subjek tidak memiliki loyalitas dengan kelompoknya ataupun norma sosial yang ada. Nah, pada umumnya egosentrik, tidak bertanggung jawab, impulsif, tidak mampu mengubah diri, baik karena faktor pengalaman atau hubungan yang atau hukuman yang telah ia jalani. Nah, orang ini memiliki tingkat kekecewaan yang rendah sehingga ia itu cenderung untuk menyalahkan orang lain akan perilaku yang ia perbuat. Individu dengan gangguan kepribadian antisosial menunjukkan gejala yang muncul sejak kecil. Orang dewasa dengan kepribadian antisosial ditemukan dengan kenakalan remaja yang ia perbuat, seperti mencuri, lari dari rumah, membolos, dan lain sebagainya. Nah, perilaku antisosial yang dilakukan pada anak-anak pada mulanya didiagnosa sebagai oppositional defiant disorder, di mana ditandai dengan adanya perilaku yang terus-menerus bermusuhan, menentang, mengganggu, dan toleransi frustasi itu yang rendah. Nah, dengan hal itu menunjukkan bahwa kepribadian antisosial itu tidak serta-merta langsung muncul pada diri seseorang, namun adanya perkembangan dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa menjadi antisosial. Sama halnya dengan gangguan mental lainnya, terbentuknya gangguan kepribadian antisosial ini juga merupakan pengaruh dari faktor biologis atau bawaan dan faktor psikososial. Faktor biologis dari individu dengan gangguan kepribadian antisosial ini ditandai dengan perilaku agresif yang dilakukannya. Sedangkan faktor psikososial yang turut berperan dalam pembentukan antisosial ini adalah adanya pola asuh yang tidak konsisten yang diterapkan dalam keluarganya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan secara kualitatif. Pemilihan partisipannya itu menggunakan metode purposive sampling, di mana pemilihan partisipan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan, yakni narapidana yang sebelumnya telah terdiagnosa antisosial personality disorder. Dengan metode analisis data menggunakan observasi, wawancara, dan beberapa tes psikologi. Hasil penelitian, dalam penelitian ini partisipan yang bernama Mahmud sejak kecil nampak menunjukkan adanya perilaku yang berlawanan dengan yang ada di sekitarnya. Ia mudah untuk mengganggu hingga menyerang temannya maupun orang lain secara tiba-tiba tanpa adanya alasan atau tujuan yang jelas. Perilaku ini dikuatkan dengan pembelaan oleh Ibu Mahmud atas kesalahan anaknya. Nah, sehingga perilaku tersebut berkembang hingga ia tumbuh menjadi sosok remaja yang memiliki banyak riwayat perilaku kondoks atau kenakalan. Perilaku kenakalan yang sering melanggar aturan atau norma memberikan kecenderungan Mahmud untuk memiliki kepribadian antisosial, seperti penipuan, sering terlibat dengan adu fisik,
terus perilaku yang mengabaikan keselamatan dirinya, tidak memiliki rasa tanggung jawab, hingga tidak memiliki rasa bersalah. Kepribadian antisosial yang dimilikinya saat ini merupakan perkembangan dari adanya kecenderungan oppositional diverse disorder sejak kecil dari perilaku kenakalan yang ia lakukan sejak remaja. Terdapat dua faktor yang membuat Mahmud ini memiliki kepribadian antisosial, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang sangat berpengaruh adalah adanya kecenderungan ambivalensi pada pola asuh orang tua antara ayah dan ibu Mahmud. Nah, ayah Mahmud ini menekankan pada pola asuh yang memanjakan Mahmud, di mana menurut Care pola asuh ini akan menjadi pribadi yang memiliki kontrol diri yang kurang baik. Nah, dengan adanya kontrol diri yang kurang baik ini, ia akan menjadi faktor internal yang membentuk Mahmud memiliki kecenderungan kepribadian antisosial. Berbeda dengan ayah Mahmud, ibu Mahmud ini lebih menekankan pada pola asuh yang tidak konsisten, di mana ibu Mahmud ini seringkali memberikan punishment dalam bentuk pukulan atau agresi. Namun terkadang ibu Mahmud itu tidak memberikan hukuman apapun atas kelakuan si Mahmud. Nah, selain ibu Mahmud ini juga mendapat perilaku agresi fisik yang diberikan oleh kakeknya dan guru di sekolahnya. Selain itu, faktor eksternal yang juga mempengaruhi adalah seringkali ia melihat orang yang melakukan tindakan agresi. Dilansir dari Berita 1 yang dimuat pada Senin 29 April 2017 tentang pelaku pembantaian di Medan yang memiliki kepribadian antisosial. Ia bernama Andi Lala, yakni umur 34 tahun, dari warga Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi tersangka utama pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Mabar, dan ia adalah orang yang tergolong kepribadian antisosial. Psikolog Universitas Medan, yakni Neti Damayanti, menyebutkan bahwa ia tidak memiliki rasa empati kepada orang lain. Tindakan yang ia lakukan sangat berani serta tidak dapat dikendalikan. Pada tahun 2013, tepatnya pada saat saya duduk di bangku kelas 2 SMP, saya menjadi korban kekerasan oleh teman saya. Saya dipukul di area wajah, dan tidak hanya saya saja, ternyata korban-korban dari dia itu sudah banyak. Dan dia ini memiliki ciri-ciri gangguan atau ciri-ciri kepribadian antisosial. Dia itu suka bolos, terus sering menyalahi temannya, kayak sering terlibat kekerasan. Terus setelah saya pun, dia itu melakukan tindak kekerasan kembali kepada teman sekolah. Dia itu membawa cincin yang tajam-tajam, dijotoskan ke si teman saya itu, si yang korbannya itu. Dan setelah diteliti, setelah dilihat, ternyata memang saja dia itu mendapat pola asuh yang menjadikan dia itu memiliki kepribadian antisosial seperti itu. Dia sering melihat orang tuanya itu berantem. Itu tadi adalah analisis jurnal yang bertemakan antisosial. Saya Devi Setia Prastika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.